Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan materi dari pertemuan minggu lalu mengenai mata kuliah pemrograman perangkat mobile, yang dimana di sini saya sudah punya aplikasi stopwatch seperti ini. Terlebih dahulu kita lihat di sini pada main activity-nya itu. Di sini pada tampilannya itu terdapat yang pertama yaitu text view, yaitu untuk menampilkan tampilan angka-angka pada jam stopwatch kita. Kemudian terdapat 3 button, yaitu button mulai, button stop, dan button reset. Kemudian di main activity-nya itu, untuk pada saat program berjalan itu yaitu dengan menggunakan metode run timer. Yang dimana di dalamnya itu terdapat variabel jam yang kita datanya integer, yang untuk variabel jam ini datanya itu diambil dari seconds dibagi 3600. Kemudian untuk variabel minute yaitu seconds dimodulus 3600 dibagi 60. Kemudian detik yaitu seconds variabel seconds dimoduluskan 60. Kemudian untuk string time itu formatnya seperti ini. Untuk tampilan jamnya nanti, tampilan stopwatch-nya. Kemudian di sini juga saya tambahkan post delay untuk memberikan waktu jeda untuk setiap increment dari stopwatch-nya. Nah, di sini saya coba jalankan untuk aplikasinya. Kita mulai yang lalu. Jika saya klik mulai, maka stopwatch-nya itu akan berjalan, di mana pada sini terdapat bagian detik, kemudian menit, kemudian jam. Kemudian apabila saya klik stop, maka stopwatch-nya itu akan berhenti. Kemudian apabila saya menekan tombol reset, maka stopwatch-nya itu akan kembali ke awal. Nah, kita lihat ke materinya. Untuk materi lanjutannya itu dimulai dari sini, test drive up-nya. Nah, ternyata pada saat kita menjalankan aplikasi tersebut terdapat suatu masalah, yang dimana apabila kita melakukan rotasi pada device kita, maka stopwatch-nya itu akan reset. Jadi pada saat kita melakukan rotasi kepada layar device kita, stopwatch-nya itu akan reset. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita lihat seperti ini. Apabila saya klik mulai, di sini saya coba hubungkan kembali. Nah, seperti ini. Saya buka kembali aplikasinya. Nah, saya mulai kembali dan saya klik mulai. Nah, di sini stopwatch-nya akan berjalan. Nah, di sini sudah 5-6 detik. Namun apabila saya melakukan rotasi layar atau memutar layarnya, nah, dia akan kembali ke angka 0 atau reset. Misalnya saya mulai dari posisi landscape, saya mulai. Nah, sini stopwatch berjalan. Namun apabila saya kembali ke mode portrait, maka stopwatch itu akan kembali atau reset. Nah,
kemudian di sini ada penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Pertama itu, jadi pada saat pengguna memulai aplikasinya dan menekan tombol start untuk membuat stopwatch-nya itu berjalan. Jadi runtimer metodenya itu atau metode runtimernya akan memulai increment pada angka di dalam tampilan detik di dalam time view. Nah, di sini text view-nya menggunakan data dari sequence dan variable dan running variables. Jadi dia menggunakan data dari variabel detik dan running. Nah, bisa dilihat seperti di gambar. Apabila kita menekan tombol start, maka stopwatch activity itu akan dimulai dan akan mengambil dua variabel, yaitu detik dan variabel runningnya. Yang dimana sini seperti di layar, sequence-nya 14 dan runningnya itu true. Kemudian saat user merotasi layarnya, maka Android akan melihat orientasi layar tersebut dan ukuran layarnya berubah, dan itu akan mendestroy activity-nya atau menghancurkan aktivitasnya, termasuk segala variabel yang digunakan pada metode runtimer. Nah, seperti ini. Kemudian stopwatch activity atau aktivitas stopwatch-nya itu akan dimulai kembali. Pada metode onCreate-nya itu akan dijalankan kembali dan runtimer method atau metode runtimer-nya akan dipanggil. Nah, sejalan dengan aktivitinya itu dibuat kembali, variabel detik dan runningnya itu akan kembali diset ke settingan defaultnya atau nilai bawaannya. Seperti ini, ketika dirotasi pada gambar ini, maka stopwatch activity-nya itu akan mereset kembali variabel sequence dan runningnya. Di sini bisa dilihat sequence-nya itu kembali ke 0 dan runningnya itu kembali ke false atau berhenti. Kemudian sini ada penjelasannya mengenai rotasi layar dan perubahan terhadap konfigurasi device. Nah, sebenarnya ketika kita menjalankan sebuah aplikasi Android dan menjalankan sebuah activity, maka itu akan mengambil sebuah konfigurasi device. Itu akan mengambil sebuah akun pada device configuration atau konfigurasi device. Ya, yang berarti konfigurasi dari physical device atau fisik perangkat itu termasuk dari ukuran layar, orientasi layar, dan di mana keyboardnya itu diletakkan. Kemudian juga konfigurasi mengenai pengaturan spesifikasi dari user, termasuk dalam lokal. Jadi sini dijelaskan juga. Jadi konfigurasi perangkat itu mencakup mengenai option specified atau pengaturan spesifik dari user, termasuk dalam lokalnya, dan opsi yang terkait atau pengaturan yang terkait mengenai physical device kita, seperti orientasi layar dan ukuran layar. Sebuah perubahan pada option ini akan menghasilkan aktivitinya itu akan dihancurkan dan dimuat kembali. Nah, untuk penjelasannya itu mengenai states of an activity. Nah, jadi di sini dijelaskan ketika Android itu membuat dan menghancurkan sebuah activity, maka activity itu akan bergerak dari diluncurkan, kemudian dijalankan, kemudian dihancurkan. Nah, the main state atau state utama dari sebuah activity itu ketika dijalankan atau diaktifkan,
maka sebuah activity itu akan berjalan ketika dia berada di foreground of the screen atau tampilan layar yang terlihat oleh kita, itu tampil atau di layar latar. Nah, itu memiliki fokus dan juga pengguna bisa berinteraksi dengan itu. Kemudian activity tersebut akan menghabiskan sebagian besar kegiatannya di dalam state ini. Nah, sebuah activity itu akan mulai berjalan setelah dia diluncurkan, dan setelah hidupnya berakhir atau kegiatannya berakhir, maka activity tersebut akan dihancurkan. Untuk diagram itu seperti ini, yaitu activity launch, yaitu aktivitas objek ini dibuat tetapi belum dijalankan. Kemudian activity running, yaitu dimana activity kita menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian activity running atau pada bagian aktivitas kita itu berjalan. Kemudian activity destroyed, yaitu pada titik ini aktivitas kita itu tidak lagi ada atau tidak lagi berjalan. Nah, di sini ada catatan. Sebuah activity itu dijalankan ketika dia berada pada foreground layar atau tampilan latar layar. Nah, kemudian metode onCreate itu dipanggil ketika activity itu pertama kali dibuat dan pada saat kita melakukan normal activity setup. Kemudian metode onDestroy itu akan dipanggil tepat sebelum activity kita itu akan dihancurkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk lebih jelasnya mengenai activity life cycle, yang dimana atau siklus hidup activity mulai dari dia dibuat sampai dia dihancurkan. Nah, pada diagram ini dijelaskan yang pertama itu activity itu diluncurkan. Jadi objek activity-nya itu dibuat dan konstruktornya itu dijalankan. Kemudian pada bagian onCreate method itu segera dijalankan tepat setelah activity itu diluncurkan. Jadi metode onCreate itu adalah di mana sebuah kode itu melakukan inisialisasi kemana dia akan pergi. Kemudian pada metode ini selalu dipanggil setelah activity itu diluncurkan, tetapi sebelum dia dijalankan. Nah, jadi metode onCreate itu akan dipanggil setelah aplikasinya itu diluncurkan, dan maksudnya dia akan dipanggil di antara aplikasi itu diluncurkan dan dijalankan, seperti ini. Itu digambar. Kemudian yang ketiga, itu sebuah activity itu akan dijalankan ketika dia terlihat di foreground atau di latar. Kemudian user atau pengguna bisa berinteraksi dengannya. Nah, di sini adalah di mana sebagian activity itu menghabiskan sebagian besar kegiatannya di sini di activity running. Kemudian pada bagian onDestroy method itu akan dijalankan segera tepat sebelum activity itu dihancurkan. Seperti ini. Jadi sebelum activity-nya itu di-destroy, akan muncul terlebih dahulu metode onDestroy di sini. Tepat sebelum activity-nya itu dihancurkan. Kemudian yang terakhir yaitu setelah metode onDestroy itu dijalankan, maka activity itu akan dihancurkan sehingga activity-nya itu tidak lagi ada. Sini ada catatan. If your device is extremely low on memory, onDestroy might not get called before the activity is destroyed. Jadi jika perangkat kita itu memorinya sudah sangat sedikit atau hampir habis, maka ada kemungkinan metode onDestroy-nya itu tidak bisa dipanggil sebelum activity-nya itu dihancurkan. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai activity pewarisan dari life cycle method atau metode siklus hidup. Nah,
Sini bisa dilihat untuk kelas diagramnya. Di sini terdapat kelas konteks, kemudian konteks wrapper, kemudian konteks theme wrapper, kemudian activity, dan your activity. Sini ada penjelasannya. Seperti yang kamu lihat di awal dari buku, activity kita itu bisa bisa mengextend Android App Activity Class, yang dimana kelas ini memberikan activity kita akses ke Android Lifecycle Method atau siklus hidup dari Android itu. Nah, untuk diagramnya itu bisa dilihat pada seperti yang sudah saya bilang tadi, kelas diagram di sini. Nah, untuk penjelasan tiap bagian itu ada di sini. Yang pertama itu pada bagian konteks. Nah, atau konteks abstrak class yang letaknya itu berada pada bagian android.content.context, di mana di sini sebuah interface atau tampilan antarmuka mengenai informasi global mengenai komponen-komponen dari aplikasi. Kemudian pada bagian ini juga mengizinkan akses kepada data aplikasi, kelas, dan operasinya. Kemudian pada bagian konteks wrapper class yang terletak pada bagian android.content.context wrapper yang berisi sebuah proxy implementasi untuk kelas konteks ini. Kemudian pada bagian kelas konteks theme wrapper class yang terletak di bagian android.view.context theme wrapper. Pada bagian ini mengizinkan kita untuk memodifikasi tema dari apa yang ada pada konteks wrapper. Kemudian pada activity class yang terletak di dalam android.app.activity. Nah, pada activity class ini mengimplementasikan versi bawaan dari lifecycle method atau metode siklus hidup. Ini juga mendefinisikan beberapa metode seperti find view by ID dan set content view. Nah, yang terakhir yaitu your activity class yang terletak di bagian .com.hfad.foo, yang dimana sebagian besar tindakan dari activity kita dihandle oleh metode superclass dari pewarisan activity kita. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah melakukan override atau menimpa dari metode yang kita butuhkan. Nah, pada bagian activity ini tadi terdapat beberapa metode, yaitu metode onCreate, onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onSave instance state, dan start activity, kemudian find view, dan set content. Nah, pada empat bagian ini sini ada catatan. Jadi pada empat bagian ini itu bukan merupakan bagian dari lifecycle method, tetapi tetap berguna, bisa sangat berguna. Dan juga ini telah kita pelajari atau telah kita temui pada chapter-chapter sebelumnya. Jadi kita akan lebih berfokus kepada bagian ini saja, yang dimana untuk menjelaskan itu akan kita temui pada chapter-chapter selanjutnya. Di sini kita akan melakukan save the current state atau melakukan saving terhadap state yang berjalan saat ini. Seperti yang kita lihat sebelumnya, itu aplikasi kita itu mengalami masalah ketika kita melakukan rotasi layar. Yang dimana aktivitinya itu akan dihancurkan dan dibuat kembali.
yang berarti lokal variabelnya itu akan menggunakan lokal variabel yang digunakan dari activity-nya itu akan hilang. Jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal ini? Nah, caranya itu dengan menambahkan onSave instance state di sini. Nah, cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mengenai perubahan konfigurasi itu adalah dengan melakukan saving atau menyimpan current state dari activity kita atau state yang saat ini dijalankan pada activity kita. Kemudian melakukan reinstate pada metode onCreate dari activity tersebut. Untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan implementasi dari yang namanya onSave instance state method. Nah, metode ini akan dipanggil sebelum aktivitinya itu dihancurkan, yang dimana kita memiliki peluang untuk menyimpan setiap data yang ingin kita gunakan, yang ingin kita simpan sebelum mereka hilang. Nah, jadi onSave instance state itu mengambil sebuah parameter yaitu bundle. Nah, bundle ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan beberapa tipe data ke dalam satu objek. Seperti ini. Nah, jadi pada metode onCreate itu melakukan, jadi onCreate metode itu get past the bundle melewati bundle itu sebagai sebuah parameter. Yang ini berarti apabila kita menambahkan sebuah nilai pada variabel running dan detik, maka apabila kita menambahkan sebuah nilai pada variabel running dan detik kepada bundle, maka metode onCreate itu akan mampu untuk mengambil data mereka ketika aplikasi itu dimulai ulang. Nah, untuk melakukan ini kita menggunakan bundle method atau metode bundle untuk menambahkan nama atau nilai yang sepasang ke dalam bundle. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini, bundle.put, kemudian dalam kurung key-nya, kemudian value-nya. Di mana bundle ini diberi nama. Bundle ini merupakan nama dari sebuah bundle. Nah, kemudian tanda bintang ini berarti tipe data yang ingin kita simpan. Kemudian name dan value itu adalah name dan value datanya, nama dan nilai dari datanya, atau bisa dibilang nama itu key-nya. Nah, sebagai contoh, untuk menambahkan nilai second ke dalam bundle, kita menggunakan bundle.put. Ini tipe data, karena tipe data detik itu kita menggunakan integer. Sini ditulis bundle.put integer, dan dalam kurung key-nya seconds, kemudian namanya juga itu seconds. Nah, kemudian sini ini merupakan metode onSave instance state kita apabila kita ingin menuliskannya ke dalam activity Java-nya. Untuk contohnya seperti ini. Jadi kita buat di sini.
override save state. Sini kita buat override baru. Kita tulis right. Kita buat dulu untuk public void untuk metode on save state-nya. Terus ini public void save. State dengan kurung bundle spasi, kemudian save instant state, save instant state. Kita buka kurungnya, isi di dalam itu save instant state, nah jadi save instant state itu tadi itu bundle-nya. Kemudian untuk mengambil variabelnya itu kita menggunakan metode put. Jadi put kita datanya integer. Pertama itu kita mengambil variabel sequence-nya, jadi kita tulisnya key-nya second, kemudian namanya kita beri saja. Kemudian untuk yang variabel kedua set state put, karena untuk variabel yang kedua ini kita mengambil TP datanya itu boolean. Yang ini kita ingin mengambil variabel running, kita tulis ini put boolean. Key-nya itu kita isi saja running, ini kita samakan namanya itu running. Jadi pada bagian ini kita melakukan saving terhadap nilai dari variabel sequence dan variabel running ke dalam bundle, itu bundle on save instant state. Nah, bagaimana cara untuk memanggil state tersebut pada metode onCreate? Yaitu dengan menggunakan metode bundle.get. Bundle.get, kemudian tipe datanya, kemudian nama key-nya.
Jadi caranya itu kita lihat di sini, dia melakukan retrieve terhadap nilai dari variabel data dan running dari bundle tersebut. Dan di buku panduannya itu dia menambahkan nilainya di sini. Dia menggunakan metode if dalam kurung instance state. Di sini diberi tanda seru sama dengan 0. Kemudian kondisinya untuk variable sequence itu sama dengan save instance state. Seperti buku panduan tadi, kita pakai metode get datanya itu integer, kemudian untuk key-nya itu seconds. Kemudian yang kedua, kita ingin mengambil variabel running sama dengan save state, kemudian dot, yang tadi boolean, tadi kita pakai tadi get boolean, kemudian key-nya itu running. Kemudian kita melakukan update pada kode pada bagian stopwatch activity. Di sini jelaskan, di sini kita tadi sudah menuliskan kode untuk memanggil state activity-nya dengan mengambil nilai dari bundle yang telah kita buat, yaitu bundle save instance state. Nah, kemudian di sini save the state objective. Nah, pada bagian ya, jadi ini bundlenya yang menyimpan nilai dari state activity tersebut pada bagian onSave instance state method ini. Nah, di sini diberi catatan, kita akan meninggalkan beberapa kode activity-nya itu, yang dimana kita tidak membutuhkan untuk mengubahnya. Nah, di sini jelaskan apa yang terjadi ketika kita menjalankan aplikasinya. Nah, yang pertama yaitu pengguna menjalankan aplikasinya dan mengklik atau menekan tombol start untuk mengset stopwatch-nya itu untuk jalan. Nah, jadi the runtimer method tersebut akan memulai increment terhadap nilai detiknya yang ditampilkan di time underscore field text field atau pada bagian tampilan jam yang ini, detik, menit, dan jamnya sini. Kemudian pengguna melakukan rotasi pada layarnya, pada perangkatnya. Nah, kemudian Android view, kemudian Android melihat ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersiap untuk menghancurkan aktivitas tersebut. Nah, sebelum aktivitasnya itu dihancurkan, onSave instance state itu metode onSave instance state-nya akan dipanggil, sehingga metode onSave instance state-nya itu akan menyimpan variabel detik dan running ke dalam bundle-nya. Sebagai gambar ini, ketika stopwatch activity itu akan dihancurkan, akan dimulai,
maka bundle ini akan menyimpan datanya, data mengenai sequence dan runningnya. Sini. Kemudian ceritanya berlanjut. Kemudian Android menghancurkan aktiviti tersebut dan memulainya kembali. Nah, create methodenya itu dipanggil dan bundle-nya bisa melewatinya. Jadi ketika aktivitinya itu dihancurkan, terdapat bundle yang sudah siap menyimpan data nilai variabelnya tersebut. Nah, bundle yang memiliki nilai dari variabel detik dan running itu sudah, jadi bundle itu sudah menyimpan data dari variabel seconds dan running tepat sebelum aktivitinya itu dihancurkan. Nah, pada kode on create-nya itu akan mengset nilai variabelnya sekarang itu berdasarkan nilai dari bundle. Nah, kemudian runtimer-nya itu, metode runtimer-nya akan dipanggil dan timernya itu akan mengambil nilai di mana dia itu ditinggalkan. Nah, jadi stopwatch-nya itu akan berjalan dan layar pada device akan melakukan continue pada increment-nya atau increment-nya itu akan dilanjutkan. Nah, seperti ini. Itu bisa kita cek di sini tadi karena kita sudah buat kodenya. Kita tes jalankan ulang. Nah, selanjutnya di sini akan terlebih dahulu kita tambahkan karena kita membuat private baru super dot save on save instance, kemudian namanya dalamnya kita isi save instance state. Coba jalankan lagi. Ini videonya finish. Share status device.
Ini sudah selesai. Kita cek untuk aplikasinya itu. Ini saya coba klik mulai. Nah, bisa dilihat sini stopwatchnya jalan. Kemudian saya coba rotasi layarnya. Nah, terlihat di sini stopwatchnya itu masih berjalan. Berarti program yang kita sudah buat tadi itu berhasil. Nah, saya rotasi kembali. Sini terlihat masih jalan ya. Stop, dan saya reset. Ya. Berarti untuk masalah mengenai rotasi layar itu telah selesai. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ya, dikatakan terdapat lebih banyak kegiatan pada kehidupan activity itu lebih dari sekedar membuat dan menghancurkan. Lanjutannya, sejauh yang telah kita lihat pada bagian create and destroy, membuat dan menghancurkan sebuah bagian dari activity life cycle atau siklus hidup activity, catatan, dan sebagian kecil diantaranya. Kita telah melihat bagaimana kita how to deal with configuration change, bagaimana kita berhadapan dengan perubahan konfigurasi seperti orientasi layar. Namun ada lebih banyak event atau kegiatan di dalam sebuah kehidupan activity yang mungkin saja akan kita hadapi bersama saat kita mengembangkan aplikasi dengan cara yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, stopwatch itu seharusnya berjalan dan contohnya pada saat stopwatch itu berjalan dan kita mendapatkan telepon atau panggilan. Nah, meskipun stopwatch-nya itu tidak terlihat, itu akan melanjutkan aktivitasnya. Namun apabila kita ingin stopwatch tersebut untuk berhenti ketika dia sementara tersembunyi, tetapi kita ingin stopwatch-nya itu berhenti ketika dia tersembunyi dan melanjutkannya ketika aplikasinya itu terlihat kembali. Nah, catatan, bahkan ketika kita tidak terlalu ingin stopwatch kita itu bertingkah laku seperti ini. Just play along with us. Dia hanya bermain di sekitar kita. Nah, itu merupakan sebuah langkah yang baik untuk melihat lebih banyak metode pada life cycle. Ada catatan, sebuah activity itu memiliki
state of stop, yaitu state untuk berhenti jika dia sepenuhnya tersembunyi dari activity lain dan tidak terlihat pada user. Nah, activity ini tetap berjalan di belakang layar, in the background, dan menunggu maintains itu, dan ya menunggu semua state informasi. Sini di activity lifecycle divisible lifetime. Jadi sini penjelasan mengenai siklus hidup dengan temanya itu visible lifetime atau waktu hidup ketika dia terlihat. Nah, sini bisa kita lihat life cycle diagram yang sebelumnya kita lihat pada chapter sebelumnya. Namun pada saat ini dia mencakup dengan on start, on stop, dan on restart metode yang dimana bisa kita fokuskan pada bagian yang dicetak tebal. Nah, yang pertama itu di activity get launched atau activity-nya itu diluncurkan dan metode on create itu dijalankan. Nah, setiap activity itu menginisialisasi kode pada metode on create yang berjalan. Nah, pada titik ini activity itu belum terlihat sebagaimana pada metode on start-nya itu belum dibuat. Nah, setelah metode on start-nya itu dijalankan, dia akan dipanggil ketika activity-nya itu sementara berada pada posisi terlihat. Nah, jadi setelah on start metodenya itu jalan, pengguna bisa melihat activity-nya itu pada layar. Kemudian on stop metodenya itu dijalankan ketika activity itu berhenti, namun dia masih tetap terlihat oleh user. Nah, ini after the on stop method is run, the activity is no longer visible. Sebenarnya di sini. Nah, ketika metode on stop-nya itu dijalankan, maka activity-nya itu akan berhenti terlihat oleh user. Jadi maksudnya setelah on stop metodenya itu dijalankan, activity-nya itu tidak lagi terlihat atau tersembunyi. Kemudian activity-nya itu akan menjadi terlihat kembali pada user setelah metode on restart dipanggil, yang diikuti dengan metode on start. Activity tersebut bisa melewati siklus ini banyak kali, maksudnya bisa melewati siklus ini beberapa kali jika activity-nya itu diulang-ulang terus sehingga activity-nya itu menjadi terlihat dan tidak terlihat terus-menerus. Nah, sehingga kemudian activity-nya itu dihancurkan dengan metode on stop, yang dimana akan dipanggil sebelum metode on destroy. Kita perlu melakukan implementasi dua life cycle methods lagi, yaitu yang seperti di atas sudah dijelaskan di atas. Di sini terdapat dua hal yang ingin kita update ke dalam aplikasi stopwatch kita. Yang pertama, kita ingin mengimplementasikan activity on stop method sehingga stopwatch-nya itu bisa berhenti berjalan ketika aplikasinya itu tidak terlihat. Setelah kita menyelesaikan hal tersebut, kita perlu mengimplementasikan juga metode on start,
yang dimana stopwatchnya itu akan berjalan kembali ketika aplikasinya terlihat. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu dengan onStop method. Nah, yang pertama untuk mengimplementasikannya, kita perlu melakukan override pada metode onStop pada Android activity kita, yang kelasnya itu akan mengikuti metode dari activity-nya. Contohnya itu seperti ini. Kita buat sini saja. Override stop onStop buka kurung, id-nya kita isi super dot onStop stop dan runningnya itu kita beri tanda false. Jadi di sini ada catatan, ketika kita menimpa setiap activity yang ada, setiap metode siklus activity dalam activity kita perlu memanggil activity superclass seperti ini. Jika kita tidak ingin mendapatkan kita tidak ingin menemui error. Nah, di sini terdapat kuis. Nah, ini giliranmu mengubah kode activity-nya ini sehingga stopwatch bisa berjalan sebelum metode onStop dipanggil, dan dia berjalan kembali ketika activity itu mendapatkan fokusnya kembali. Nah, di sini diberikan kita mungkin perlu menambahkan beberapa variabel baru ke dalamnya. Nah, untuk jawabannya itu terdapat di halaman selanjutnya. Sini. Untuk jawabannya itu di sini. Yang pertama itu kita perlu menambahkan variabel private boolean was running. Di sini jelaskan kita menambahkan sebuah variabel baru, yaitu was running, untuk merekam activity stopwatch-nya itu berjalan sebelum onStop metodenya itu dipanggil. Jadi kita bisa tahu kapan untuk mengatur itu berjalan kembali ketika activity-nya itu menjadi terlihat kembali. Kemudian di bagian on create-nya kita tambahkan lagi, kita masukkan yang tadi was running sama dengan save instance state get boolean was running, dimana kita memanggil state tersebut yang merupakan yang namanya was running, variable was running, jika activity-nya itu dimulai kembali. Kemudian di sini untuk menyimpan data variable was running-nya, kemudian di sini untuk menyimpan data stopwatch was running-nya ketika metode onStop-nya dijalankan, dan ini merupakan kode untuk implementasi onStart metode-nya jika stopwatch-nya itu dijalankan dan diatur untuk berjalan kembali. Di sini untuk update-nya get stopwatch activity code. Kita
kita coba tulis kembali sini, kita tambahkan ke bagian ini. Kita tambahkan private boolean, nama variabelnya itu was running. Kemudian di bagian on create nya kita tambahkan juga untuk memanggil datanya dengan was running. Dengan datanya dari bundle saving state. Kita pakai terlebih dahulu metodenya itu get boolean, dan cookie-nya itu kayaknya akan saja was running. Kemudian pada bagian bundle-nya kita tambahkan pada bagian bundle ini, tambahkan save instance state. Tambahkan put boolean, put boolean, dan key-nya was running, dan namanya itu samakan saja was running. Ini kemudian pada bagian wait on stop tadi kita tambahkan variabel juga sini, tambahkan lain. Kemudian pada bagian on start juga on start, dan kita buat lagi baru start. Untuk kondisinya double score on start, kita buat lagi, kita buat if was if was running itu dijalankan, maka runningnya itu
akan sama dengan true. Nah, jadi di sini pada bagian yang kita tambahkan tadi, pada bagian on stop itu fungsinya untuk merekam aktivitas dari stopwatch-nya itu ketika sedang dijalankan dan ketika metode on stop itu dipanggil. Kemudian yang ini, bagian yang ini merupakan implementasi dari metode on start jika stopwatch-nya itu dijalankan, sehingga ini akan melakukan setup ulang agar stopwatch-nya itu dijalankan kembali. Nah, kita baca penjelasannya di sini. Apa yang terjadi ketika kamu menjalankan aplikasinya? The user starts. Pengguna menjalankan aplikasinya dan mengklik tombol start dan stopwatch akan berjalan. Taderan timernya akan memulai increment terhadap nomor atau angka pada tampilan detik. Seperti di sini. Jika dijalankan, maka stopwatch activity itu akan menjalankan variabelnya, yaitu seconds, running, dan was running yang telah kita buat tadi. Nah, pada bagian running ini di set true pada bagian on click start method. Yang kedua, pengguna melakukan navigasi terhadap layar depan perangkat sehingga stopwatch ini tidak lagi terlihat. Nah, kemudian pada bagian ini metode on stop itu dipanggil sehingga was running itu di set ke true. Kemudian running itu di set ke false sehingga angka dari detiknya itu berhenti bertambah. Nah, di sini dijelaskan activity itu tetap ada meskipun dia tidak terlihat. Akan tetapi di sini status runningnya itu yang sebelumnya true telah berganti menjadi false, dan dimana variable runningnya ini sudah di set ke false dengan on stop method. Nah, kemudian pengguna melakukan navigasi untuk kembali ke aplikasi stopwatch, yang dimana metode on start-nya itu kembali dipanggil, kemudian running itu di set ke true, dan angka detiknya itu akan melakukan increment kembali. Nah, pada bagian di sini terlihat pada bagian running itu di set ke true oleh on start metodenya. Nah, bisa kita cek, kita tes jalankan. Ini sudah ulang. Sini kita tes jalankan, kita mulai. Sebentar itu saya sudah klik mulai. Sini stopwatch berjalan. Kemudian kita klik tombol home. Dia kembali ke layar utama. Tadi itu menit 18 ya. Dan kita buka recent task. Nah, 17 tadi kita out. Nah, dia baru akan berjalan kembali setelah kita masuk kembali ke aplikasinya. Jadi saat kita keluar dari aplikasi stopwatch ini, maka increment dari angka detiknya ini akan berhenti dan akan kembali berjalan setelah kita memasuki aplikasinya kembali. Berarti kode yang kita buat tadi itu sudah benar. Kita reset.
lanjut. Nah, kemudian sini jadi pertanyaan, bagaimana jadinya jika aplikasinya itu hanya terlihat sebagian? Sini ada catatan, sebuah activity itu memiliki state of pause di dalamnya jika nantinya dia kehilangan fokus, akan tetapi dia masih tetap terlihat oleh layar pengguna, sehingga aktivitinya itu tetap hidup dan tetap menjalankan fungsinya untuk mengambil informasi dari statement. Nah, untuk penjelasannya ini, untuk materi selanjutnya itu mengenai foreground lifetime, itu siklus hidup pada tampilan latar. Nah, sini terlihat diagram seperti materi sebelumnya, akan tetapi di sini ditambahkan bagian baru, yaitu on resume dan on pause. Ini on resume dan on pause. Untuk penjelasannya, pada bagian pertama itu activity-nya dijalankan dan on create dan on start method itu berjalan. Kemudian metode on resume-nya itu dipanggil, sehingga activity ini menjadi bergerak ke tampilan foreground atau ke latar dari layar device itu. Kemudian on pause method itu ketika dia dijalankan, maka aplikasinya akan berhenti saat dia berada di foreground. Kemudian jika activity-nya itu dipindahkan ke foreground lagi, maka metode on resume-nya itu akan dipanggil lagi. Nah, jika aplikasinya itu berhenti saat sedang terlihat oleh user, maka metode on stop-nya itu akan dipanggil. Jika activity-nya itu menjadi terlihat lagi kepada user, maka metode on restart-nya itu akan dipanggil, diikuti metode on start dan metode on resume. Nah, yang akhirnya itu activity-nya itu akan dihancurkan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Sebelumnya kamu sudah berbicara mengenai bagaimana activity itu dihancurkan dan bagaimana sebuah activity itu dibuat lagi ketika user melakukan rotasi pada perangkatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika activity-nya itu di pause, ketika aplikasinya itu di rotate atau perangkatnya itu atau pengguna melakukan rotasi pada perangkatnya? Apakah activity-nya itu akan sama pada tampilan life cycle method yang telah kita buat tadi? Nah, jadi sini dijelaskan itu merupakan pertanyaan yang bagus. Jadi mari kita lihat untuk lebih detailnya di sini sebelum kita kembali ke aplikasi stopwatch kita. Activity di original activity sebenarnya itu melewati semua siklus life cycle, melewati semua life cycle method, mulai dari on create hingga on destroy. Sebuah activity itu akan dibuat ketika activity originalnya itu dihancurkan. Nah, pada bagian ini, sebuah activity baru itu tidak ada pada foreground, hanya pada bagian on create dan on start. Dan on start lifecycle methods itu akan dipanggil. Sehingga apa yang terjadi ketika pengguna melakukan rotasi pada layarnya ketika activity itu tidak memiliki fokus? Nah, penjelasan itu di sini. Itu di user, pertama itu pengguna meluncurkan activity-nya itu di activity lifecycle method. Nah, jadi metode lifecycle on create, on start, dan on resume itu dipanggil. Kemudian ada activity lainnya muncul di hadapannya. Jadi ketika
pengguna menjalankan activity ini, kemudian terdapat sebuah activity lain yang tampil di hadapannya. Nah, maka activity-nya itu akan memanggil metode onPause. Nah, ketika sedang di pause, lalu user melakukan rotasi pada device-nya, maka Android akan melihat ini sebagai perubahan konfigurasi. Nah, akibatnya metode onStop dan onDestroy akan dipanggil, sehingga Android akan menghancurkan activity tersebut, dan sebuah activity baru akan dibuat pada tempat ini. Nah, terakhir, the activity is visible but not. Jadi activity itu masih terlihat, masih ada, tetapi tidak pada bagian foreground. Metode onCreate dan onStart-nya itu dipanggil sebagai activity yang ada, akan tetapi sedang tidak memiliki fokus, sehingga onResume itu, metode onResume tidak dipanggil. Nah, sini saja. Nah, jadi begitu. Jadi penggantian activity itu tidak mencapai sebuah state dari running karena itu tidak berada pada foreground atau tampilan latar. Tapi ketika kita melakukan navigasi untuk bergerak menjauhi activity tersebut, maka activity tersebut akan di sini pertanyaan lagi, apa yang terjadi ketika kita menjauhi activity tersebut sehingga dia benar-benar tidak terlihat? Apakah aplikasinya akan berhenti, melakukan onResume, onPause? Apakah activity-nya itu akan berhenti, akan melakukan onResume dan onPause? Maaf, jadi pertanyaan itu, apakah aplikasinya itu akan memanggil, aplikasinya itu ketika berhenti akan memanggil metode, akan diberhentikan, akan melakukan metode onResume atau onPause? Nah, untuk penjelasannya itu, activity itu bisa bergerak lurus dari onStart, onStop, dan melewati onPause dan onResume seperti di gambar ini. Nah, kemudian kita ingin membuat stopwatch-nya itu berhenti saat kita saat aplikasinya itu di pause atau di jeda. Nah, biasanya seperti ini. Kita buat tadi itu seperti ini. Nah, untuk menjalankan si onResume dan onPause-nya itu, kita cukup mengganti codingan yang kita buat tadi dari onStart menjadi onResume dan onStop menjadi onPause. Kita coba. Pada bagian onStop kita ganti menjadi onPause. Ini kita ganti pause. Kemudian pada bagian onStart kita ganti menjadi onResume. Kita menjadi resume. Kita ganti menjadi resume. Kondisi yang lain, running.
Untuk kode lengkapnya itu seperti ini, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi tadi itu kita sudah buat di sini. Yang sebelumnya itu on stop, kita buat menjadi on pause, yang dimana ketika activity-nya itu di pause, maka stopwatch-nya akan berhenti. Dan apabila activity-nya itu kita resume, maka activity-nya akan menjalankan kembali jika aplikasinya itu sudah dijalankan sebelumnya. Jadi ketika tombol startnya dijalan itu, yang ini akan dijalankan. Dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, ya. Kemudian di sini apa yang akan terjadi ketika kita jalankan aplikasinya? Itu yang pertama, ketika pengguna menjalankan aplikasinya dan menekan tombol start, maka stopwatch-nya akan berjalan dan timer akan melakukan increment terhadap angka pada tampilan detik. Kemudian another activity appears in foreground, leaving stopwatch. Nah, jadi aplikasi lain akan muncul di tampilan foreground, tampilan latar, meninggalkan tampilan stopwatch activity-nya hanya menjadi sebagian. Jadi di activity is pause. Jadi activity-nya itu di pause ketika dia terlihat, akan tetapi tidak berada pada foreground atau tampilan latar. Nah, jadi pada bagian running-nya itu akan diset ke false, sebagaimana yang telah kita kondisikan pada bagian metode on pause. Kemudian ketika stopwatch activity-nya itu kembali ke tampilan foreground, maka metode on resume itu akan dipanggil, sehingga running-nya itu akan kembali diset ke true, dan angka dari detiknya itu akan kembali melakukan increment. Kita coba di sini. Kita jalankan dulu. Jadi mohon maaf karena pada bagian materi ini saya tidak bisa melakukan testing karena perangkat saya cuma satu. Jadi saya jelaskan saja. Misalnya jika program tadi itu benar, seharusnya yang akan terjadi itu saat kita menekan tombol start, maka timernya itu akan berjalan dan akan berhenti ketika bagiannya itu terisi dengan activity lain. Nah, jadi increment angkanya itu akan berhenti saat ada activity lain yang mengganggu, meskipun hanya sebagian. Misalnya di sini ada yang melakukan panggilan, dan akan berjalan kembali ketika aplikasinya itu sudah berjalan ke foreground kembali ke foreground. Tidak ada lagi aplikasi yang mengganggu tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa tips atau guide yang bisa kita gunakan pada life cycle untuk lebih memahami mengenai metode siklus hidup. Di sini ada metodenya, kemudian kapan dia dipanggil, dan metode selanjutnya. Yang sebelumnya itu metode on create, itu dipanggil ketika activity itu pertama dibuat dan digunakan untuk normal setup static seperti membuat views, dan itu juga bisa digunakan, ini juga bisa memberikan kita bundle yang memiliki state dari activity yang sebelumnya sudah kita simpan. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya setelah on create itu on start. Kemudian metode on restart dipanggil ketika activity itu diberhentikan, ketika activity-nya itu diberhentikan tetapi tepat sebelum dia dijalankan kembali. Nah, metode selanjutnya itu diikuti dengan metode on restart. Maksudnya on start. Nah, kemudian metode on start itu dipanggil ketika activity-nya itu menjadi tidak terlihat.
yang diikuti dengan metode on resume. Jika activity-nya itu kembali ke foreground atau on stop metodenya itu atau metode on stop-nya itu kembali ke foreground atau on stop metodenya dijalankan jika aplikasinya maaf. Jadi metode on start ini dipanggil ketika activity-nya itu menjadi visible atau terlihat. Nah, dia akan diikuti oleh metode on resume ketika dia kembali ke foreground dan akan diikuti oleh metode on stop jika aplikasinya itu dibuat tidak terlihat. Nah, metode selanjutnya itu akan diikuti oleh metode on resume atau metode on stop. Kemudian metode on resume dipanggil ketika activity-nya itu berada di foreground, yang nantinya akan diikuti oleh metode on pause. Kemudian metode on pause dipanggil ketika activity-nya itu tidak lagi terlihat di foreground dikarenakan ada activity lain yang dilanjutkan atau dijalankan. Nah, activity selanjutnya itu tidak dijalankan hingga metode ini selesai. Jadi setiap kode yang dibuat dalam metode ini harus dibuat secara cepat. Itu diikuti dengan metode on resume jika activity kembali ke foreground atau metode on stop jika dia kembali tidak terlihat. Nah, untuk next metodenya itu ada metode on resume atau metode on stop. Kemudian metode on stop dipanggil ketika activity-nya itu tidak lagi terlihat. Nah, ini bisa disebabkan karena ada activity lain yang melapisinya atau menghalanginya, atau karena activity ini dihancurkan. Dia diikuti dengan metode on restart jika activity-nya itu kembali terlihat dan metode on destroy jika activity-nya itu dihancurkan. Untuk metode selanjutnya itu diikuti oleh metode on restart atau metode on destroy. Nah, yang terakhir itu metode on destroy dipanggil ketika activity kita itu akan dihancurkan atau karena activity-nya itu telah selesai. Untuk next metode itu tidak ada karena metode on destroy ini adalah metode paling akhir. Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa masalah tadi, yaitu mengenai rotasi layar, kemudian aplikasi yang dikeluarkan dari tampilan program, dan ketika aplikasi ini sedang berjalan akan tetapi dilapisi atau dihalangi oleh aplikasi lain sehingga membuat aplikasi ini hanya terlihat sebagian. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.